Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salat tarawih dan witir secara berjamaah. Alhamdulillah, banyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam yang ke berapa? 13 ya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita sehat, Allah masih memberikan kepada kita juga waktu, dan yang tidak kalah pentingnya tentu adalah Allah masih memberikan hidayah kepada kita, sehingga di sela-sela kesibukan kita, ketika kita masih letih, mungkin lapar, habis berbuka itu nyamannya mungkin berapa ya, sambil menonton ya, berbenjol sambil menghabiskan kopi yang tidak habis tadi. Nah, mungkin ada lontong sate yang tidak habis, nyaman nih memang Pak. Bapak Ibu sekalian, tapi kita tahu bahwa ada yang lebih utama, ada yang lebih penting, dan ini tidak akan datang dua kali. Saat ini, waktu ini tidak akan bisa diputar ke belakang. Maka orang yang bijaksana adalah orang yang pandai, dia akan mengambil kesempatan ini dengan baik. Maka ingat pesan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, orang yang hari kemarin ya sama dengan hari ini, kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka sesungguhnya dia adalah orang yang rugi. Lalu orang yang hari ini lebih buruk ya daripada hari kemarin, maka sesungguhnya adalah celaka baginya. Kemudian yang terakhir, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itu adalah orang yang beruntung. Berdoalah kita Bapak Ibu, bersyukurlah kita kehadiran kita hari ini. Mudah-mudahan itu apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, bahwa hari ini kita adalah lebih baik daripada hari kemarin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, salah satu karangan Profesor Dr. Quraisy Shihab, yakni adalah Muhammad Quraisy Shihab, menjawab 1001 macam persoalan keislaman. Beliau menjelaskan bahwa Ramadan itu dibagi menjadi 3 fase atau 3 gelombang. Yang pertama, 10 pertama di Ramadan itu adalah ya Yaumur Rahmah, adalah bulan rahmat. Apa saja ada kebaikan di dalamnya. Apa yang kita lakukan semuanya dicatat sebagai kebaikan. Lalu yang kedua, kata beliau, fase yang kedua, 10 di pertengahan, itu adalah yang disebut kata beliau Yaumul Maghfirah, hari-hari maghfirah, di mana hari-hari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini sudah berada di pertengahan itu. Dan yang ketiga kata beliau adalah fase yang ketiga, yakni adalah iskun minamah, yakni adalah kebebasan daripada api neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita hari ini fokus adalah kita berada di pertengahan 10 pertengahan Allah. Maka oleh kepada kita semuanya dijelaskan oleh beliau tadi bahwa di pertengahan 10 ini adalah bulan yang maghfirah, ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dijelaskan bahwa Imam An-Nawawi di dalam kitabnya menjelaskan Bapak Ibu
Berkisah beliau, ada seorang laki-laki Bapak Ibu, pada bulan-bulan yang lalu, dimulai daripada habis Ramadan, katakanlah Syawal sampai kepada Sya'ban, ibadahnya boleh dikatakan ya dia orang Banjar, orang Kambingan, kadang sembahyang, kadang-kadang ya, kadang maksiat ya. Ketika akan masuk Ramadan ya, ketika masuk dalam bulan Ramadan, maka dia kemudian mengubah dirinya, dan apalagi ketika berada di 10 pertengahan Ramadan, maka sahabat ini kemudian, laki-laki ini kemudian mengubah, dan dia melakukan katakanlah 380 derajat tingkah lakunya berubah totalitas, dimaksimalkannya menjadi ibadah. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Dalam satu saat orang bertanya kepadanya, wahai sahabat, wahai Muhammad, seperti itu kan? Wahai Muhammad, kata orang ini, kada biasanya kau, nah, kata anak muda ini, tumben, kada biasanya kau itu yang lancang banget, rajin betul. Apa kata laki-laki ini mengatakan, tahukah engkau, aku memang di bulan-bulan yang lalu banyak lalainya kepada Allah, sembahyang, kadang anak sembahyang, kadang-kadang aku banyak yang aku lalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi aku tahu betul bahwa Ramadan yang hari ini, yang dimana kita berada di bulan Ramadan ini, katanya, aku tahu bahwa ampunan Allah lebih besar daripada marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, anak muda ini, laki-laki ini kemudian memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan. Maka bermimpilah orang yang menanya kepada dia itu, dan dia di dalam mimpinya melihat anak muda, laki-laki yang di bulan yang lain jauh daripada Allah, banyak kelalaiannya, tetapi ketika dia memaksimalkan Ramadan, sahabat pemuda ini dilihat oleh laki-laki yang mempertanyakan itu bahwa dia mendapat sambutan dan daya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia mengagungkan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang salah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena kepada kita semuanya, banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah takdirkan, karena Allah hadirkan kita hari ini sampai umur kita di bulan Mubarak, di bulan Maghfirah, dan di bulan di mana Allah akan bebaskan kita daripada api neraka, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, ini mudah-mudahan menjadi spirit semangat kepada kita semuanya untuk selalu mengisi Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Sebentar lagi kita mungkin akan masuk lagi di mana suatu peristiwa penting, yakni adalah turunnya Al-Quran Karim. Dan juga baginda Muhammad SAW menyampaikan kepada kita bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Persis kata pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu persis pada tanggal 17 Ramadan. Walaupun ulama-ulama yang lain memperselisihkan itu, tapi mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa turunnya Al-Quran persis pada tanggal 17 Ramadan. Dan turunnya Al-Quran itu Bapak Ibu, kata beliau bahwa turunnya 2 tahap. Yang pertama, turun pada tanggal 17 Ramadan itu turun dari Lauhul Mahfuz ke bumi. Kemudian setelah itu yang hanya turun hanya 5 ayat, yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan kemudian kata beliau juga pada bulan suci Ramadan itu juga Allah turunkan secara keseluruhan. Waktu itu adalah di mana Allah turunkan sebagaimana Allah firmankan secara totalitas, secara keseluruhan Al-Quran diturunkan ke bumi. Tetapi kepada Nabi kan itu turunnya adalah selama 22 tahun, 22 bulan
22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Al-Qur'an yang kita baca, yang kita amalkan, yang kita renungkan itu dijelaskan pada yaumil qiyamah nanti juga dia akan mencari mana ahli Al-Qur'an dan dia kemudian akan memberi syafaat pertolongan kepada kita. Semoga kita yang hadir di sini selalu dan disempat untuk membaca Al-Quran pada setiap malamnya, walaupun hanya 1 ayat atau 2 ayat. Allah senang Bapak Ibu, tetapi Allah senang itu ada yang mendawamkan, yang rutin. Tidak ada ini mungkin 5 juz, besok ada lagi, gitu. Allah senang, biarlah 3 ayat, biarlah setengah juz gitu, atau 10 ayat, tapi ya terus gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sekedar katakanlah mengulang kaji saja daripada kita semuanya sebenarnya kita sudah tahu. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan baik ini, jauh daripada kesempurnaan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.